Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Balik lagi di Explore Mancing, ya di edisi pretel-etel, emprak-emprek kalau emang ada yang bisa kita oprek. Dan pastinya kita ukur semua bearing yang ada pada reel Casking Mark Steel yang sebenarnya kemarin udah sempat saya review. Sedikit ulasan, saya dapat reel ini dengan harga 350 ribuan. Cuman rasanya ada yang kurang gitu ya kalau udah di review tapi nggak dibongkar. Oke, langsung aja kita bongkar lah ya. Jadi kita bisa lebih tahu dalamannya seperti apa. Harga 350 ribu itu sebenarnya murah atau memang banyak yang dikurangin. Nah, pertama kita langsung aja fokus di bagian cover brake. Teman-teman bisa lihat di sini untuk cover brake dia masih berbahan grafit. Untuk braking sistemnya juga dia pakai magnet. Di sini ada 8 pin magnet. Yang sebenarnya ada 10 lubang ya. Jadi teman-teman bisa tambahin 2 magnet. Di sini saya langsung aja buka bearingnya. Saya mau lihat juga ukur berapa ukuran bearingnya. Di sini ada satu buah pin yang harus kita buka dan ini adalah penampakan daripada bearing pada bagian cover brake. Di sini juga magnetnya bagus banget, dia gigit. Ya, berfungsi dengan baik. Biasanya reel murah itu magnetnya cuman sekedar ada aja tapi nggak begitu berpengaruh ya. Oke, di sini bearingnya itu ya nggak loncat-loncat banget, ya standar lah. Mungkin di sini juga banyak grease atau banyak oil. Jadi sedikit tips ya buat teman-teman untuk di bagian spool, area spool, cover brake, spool dan tension itu baiknya dikasih oilnya dikit aja supaya laju spoolnya itu nggak terhambat sama grease atau oil yang terlalu banyak. Jadi putarannya tetap lancar, tetap enteng. Oke, di sini saya coba ukur untuk diameter luar bearing pada cover brake itu adalah 10 mm untuk diameter luar. Sedangkan untuk tebalnya sendiri di sini 4 mm. Kemudian yang terakhir diameter dalam 3 mm. Oke, jadi 3 kali 10 kali 4 mm. Teman-teman bisa catat atau mau upgrade ke ceramic bearing silahkan dengan ukuran yang sama. Oke, untuk berikutnya kita lihat di bagian spool. Nah, di sini juga ada satu buah bearing. Cuman untuk buka teman-teman harus punya pin remover. Di sini penguncinya kencang. Kebetulan pin remover saya nggak tahu hilang ya kemana, lupa naruh karena udah lama nggak ngoprek reel BC. Di sini saya nanti coba ukur di spoolnya aja langsung. Untuk ukur diameter dalam di sini saya ukur asnya aja ya. Asnya di sini dia punya ukuran 5 mm. Ya, jadi diameter dalam bearingnya itu 5 mm. Sedangkan diameter luarnya 11 mm. Oke, teman-teman bisa lihat. Dan untuk tebalnya saya lihat itu sama dengan bagian cover brake. Jadi di sini untuk lebarnya itu 4 mm. Jadi teman-teman bisa catat. Kemudian untuk di bagian spool kemarin itu dia punya model ya mid ya, tipe-tipe long case yang sama dipakai Sharky 3. Untuk beratnya sendiri dia sekitar 18 gram kemarin sudah saya ukur. Lanjut ke bagian handle, nanti saya akan buka dulu di bagian handle. Yang menarik pada bagian handle dia punya cover nut ya, jadi teman-teman nggak perlu takut lecet pas buka handle di nutnya karena udah ada covernya, jadi tetap sleek, kelihatannya tetap bersih. Di sini handlenya udah pakai aluminium ya, udah bahannya metal, tetap ringan. Sedangkan knobnya di sini berbahan plastik keras, teman-teman bisa lihat. Cuman ditanam secara permanen. Jadi teman-teman kalau mau ganti knob handle itu harus dibor di bagian asnya, terus diganti as Gomexus atau ya aftermarket yang lainnya. Tapi di sini untuk bawaannya juga bagus kok, no komplain. Dia nggak goblak dan smooth. Lanjut di bagian as kayu atau mid shaft. Di sini ukurannya itu untuk lebarnya 5 mm yang di bagian coaknya, dan lingkaran utuhnya itu 8 mm. Jadi teman-teman kalau mau ganti handle bisa beli dengan ukuran hole atau lubangnya 8 kali 5 atau 5 kali 8 ya, sama dengan Casking yang lain atau reel Daiwa. Nah, ini adalah spacer handle, jadi posisinya menekuk ke dalam. Kita buka di bagian stud drag. Untuk stud dragnya itu masih berbahan grafit. Cuman gak usah takut dol. Di sini saya lihat untuk bagian dratnya dia udah dilapis dengan bahan brass atau kuningan. Nah, teman-teman bisa lihat.
Jadi nggak usah takut ini tuh bakalan dol karena bahannya grafit. Cuma kurangnya untuk Stardrag Max Steel ini dia nggak punya clicker ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa si Max Steel ini murah ya. Jadi ada beberapa bagian mungkin yang harus dipangkas untuk biaya pembuatannya. Oke teman-teman, selanjutnya perlu memperhatikan di bagian ring spacer. Jadi pengalaman saya banyak yang nanya, bang saya lupa nih susunan ring di bagian drag itu kayak gimana sih. Nah teman-teman bisa lihat yang melengkung itu bisa teman-teman pasang secara berhadapan atau berlawanan. Maksudnya di sini biar ada efek pegas atau ada ngeper-ngepernya gitulah. Jadi nggak sejajar, itu bisa dipasang secara berhadapan atau berlawanan. Oke, seperti ini. Untuk selanjutnya di bagian as kayu terluar ada satu buah bearing. Jadi total sekarang yang udah kita lihat ada 3 buah bearing ya. Di bagian tension juga ada satu buah bearing. Cuman untuk ukur atau lihat kita harus buka cover bodinya dulu. Di sini ada sekitar 5 buah screw yang harus saya buka. Nah, ini dia kurang lebih penampakan dalaman dari Real Catch King Max Steel. Ada yang aneh memang ya. Nah, tapi kita fokus dulu di bagian bearing as kayu terluar atau mid shaft. Di sini kita mau coba ukur dulu berapa ukurannya. Jadi buat teman-teman yang ngalamin kerusakan atau mau beli bearing penggantinya, di sini tinggal ditulis aja ukurannya berapa. Untuk diameter luar di sini teman-teman bisa lihat 14 mm. Untuk tebalnya sendiri 4 mm. Dan yang terakhir diameter dalam 8 mm. Jadi 8 kali 14 kali 4 mm. Oke. Berikutnya ini adalah penampakan daripada one way atau bearing one way. Nah, yang plus satunya itu adalah bearing one way biasanya di sini. Dan sepengalaman saya untuk pemakaian Real Catch King bait casting itu jarang banget ada masalah di bagian one way. Saya cukup puas. Sedangkan untuk bahan cover bodinya sendiri dia masih berbahan grafit. Selanjutnya kita akan buka di bagian tension. Nah, tensionnya ini dia masih belum punya clicker ya. Bahkan gak ada rubber sealnya. Memang sedikit disayangkan, minimal seharusnya ada rubber seal. Jadi biar si tensionnya itu gak gampang copot maksud saya. Di sini ada satu buah klip. Nah, ini dia penampakan daripada klip pada bagian tension untuk membuka bearing pada bagian tension. Setelah itu kita bisa lihat ini adalah penampakan bearing yang ada pada bagian tension. Oke, kita ukur juga bearing yang ada pada bagian tension. Untuk diameter luar di sini dia 9 mm. Kemudian untuk tebalnya sendiri 3 mm. Dan yang terakhir diameter dalam di sini 5 mm. Jadi 5 kali 9 kali 3 mm. Oke, jadi udah 4 bearing yang kita lihat. Yang satunya adalah bearing one way. Nah, ini adalah bushing one way. Nah, bushingnya ini saya rasa bahannya dari bahan stainless karena selama saya pakai Real Catch King nggak pernah ada karat pada bagian bushing one way. Sekilas teman-teman bisa lihat untuk drive gear atau main gear. Gear utamanya itu sudah berbahan kuningan atau brass, jadi aman lah buat teman-teman main betot-betotan. Kemudian untuk di bagian pinion gear, sama dia udah berbahan kuningan. Ini ada 2 buah spring, kita amanin dulu. Dan yang paling bikin saya kaget di bagian yoke-nya. Di sini yoke-nya udah dilapis dengan bahan metal, jadi teman-teman gak usah modif lagi ya supaya yoke-nya awet. Secara default atau bawaan dari Catch King-nya udah dilapis menggunakan bahan metal. Ya, jadi yoke-nya pasti bakalan lebih aman, lebih awet. Ya, dengan harga 350 ribuan tanpa clicker di bagian Stardrag dan tension, seenggaknya di bagian yoke atau di bagian dalamnya ini ada yang bisa kita senyumin. Oke, ini bagus banget buat Catch King Max Steel. Berikutnya di bagian key washer dan drag washer, teman-teman bisa lihat sekilas di sini untuk drag washernya kena nerf lagi. Jadi ada beberapa drag washernya itu yang masih berbahan teflon. Yang biasanya teman-teman lihat untuk keseluruhan drag washer pada Real Catch King itu biasanya carbon tech. Cuman sekarang ada beberapa
yang dikurangin ya, mungkin karena pemangkasan harga jualnya juga. Tapi di sini diklaim untuk truknya mampu menahan beban seberat 6 kilo. Tapi tenang aja teman-teman, masih tetap bisa upgrade dengan diameter yang disesuaikan. Biasanya sih tebalnya itu ya kisaran 1 mili. Nah, di sini untuk bagian dalam ya dia sudah menggunakan carbon tech, dan bagian yang ada pada kick lever juga dia sudah menggunakan carbon tech. Jadi ada 2 buah carbon tech dan 3 play drag washer yang masih bahan teflon. Untuk selanjutnya kita bahas di bagian kick levernya dulu dah. Di sini kick levernya sudah menggunakan bahan metal dilapis dengan chrome, cuman saya nggak tahu ini bahan zinc atau memang bahan stainless. Tapi kalau dilihat teksturnya benar-benar keras dan beda dengan zinc yang biasa. Lanjut kita buka di bagian as kayu atau mid shaft. Di sini untuk mid shaftnya dia sudah berbahan kuningan, jadi kuat lah ya. Dan ada 1 buah bearing di bagian as kayu terdalam. Nanti kita coba ukur juga. Jadi total memang ada 5 plus 1 bearing ya. Jadi plus satunya itu ya bearing one way. Jadi ini penampakan bearing yang ada pada as kayu bagian terdalam ya. Kita ukur juga di sini untuk diameter luarnya 9 mm. Kemudian untuk tebalnya 3 mm. Dan yang terakhir bagian dalamnya itu 5 mm untuk diameter dalamnya. Jadi ukurannya itu sama dengan bearing yang ada pada bagian tension. Jadi kalau kita samain dia itu ya sama. Jadi memang ukurannya sama. Berikutnya kita bongkar di bagian worm shaft. Worm shaftnya sendiri dia sudah menggunakan bahan stainless. Di sini ada 1 buah E-clip ya pada bagian gear worm shaft yang harus kita buka. Setelah E-clipnya terbuka, di sini tinggal cabut aja. Dan ada 1 buah spacer. Nah, teman-teman bisa lihat. Untuk berikutnya kita harus buka bagian powernya dulu. Setelah powernya terbuka, nah si worm shaftnya itu kita dorong aja ke bagian sebelah kanan dan tinggal ditarik seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini penampakan dari worm shaft daripada Catch King Max Steel. Kemudian ini adalah Powell ya, penampakannya seperti ini. Untuk cover worm shaft dia masih berbahan plastik. Kemudian ini adalah line guard. Ya, line guardnya bentuknya oval, dia sama kayak Royal Legend 2. Untuk berikutnya saya akan coba buka di bagian tambar. Di sini ada 2 buah screw yang harus saya buka. Untuk tambarnya sendiri di sini masih menggunakan bahan plastik grafit ya. Tapi lumayan kokoh, saya nggak ngerasain ada reot-reot. Jadi walaupun grafit ini kokoh. Bahannya juga tebal. Untuk frame atau rangkanya sendiri dia masih menggunakan bahan grafit. Lanjut kita lihat di bagian slider atau di bagian komponen-komponen tambar. Nah, di sini dia menggunakan bahan plastik teflon ya. Tapi walaupun bahannya masih plastik, saya nggak ngerasa ada reot ya. Terus di bagian kick levernya juga ini tebal dan berat, saya rasa kokoh lah. Ya, seenggaknya nggak plastik juga lah di bagian kick levernya. Oke, untuk kesimpulan di harga 350.000 dengan 5 plus 1 bearing, kokoh di bagian kick levernya, apalagi yokenya udah dilapis dengan bahan metal. Walaupun slidernya masih berbahan plastik tapi kokoh. Selama harganya 350 ribuan, ini recommended buat teman-teman beli. Sedangkan komponen yang bisa kita upgrade cuman ada di bagian drag washernya aja. Untuk bushing pinion dan worm shaft itu nggak bisa kita upgrade karena dia nyatu permanen sama framenya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Explore Mancing pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.